Nah, kita lanjut di part 2-nya, yaitu memaksimalkan customer centric. Gimana sih caranya biar si customer centric ini bisa maksimal gitu ya, pengaplikasiannya. Yang pertama adalah menggunakan segmentasi pasar, itu tadi yang udah dibahas sebelum-sebelumnya. Jadi biar kita fokus gitu deh dengan pasar kita, jadi buatlah segmen-segmen itu tadi dari kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil, didasarkan dengan demografis tadi, dengan usia, dengan pendapatan gitu ya, dengan jenis kelamin, macam-macam. Nah, jadi biar nanti kita tuh fokus gitu kepada siapa atau market kita itu siapa gitu. Yang kedua adalah laser fokus gitu ya. Jadi pelanggan itu ingin merasa spesial dan dihargai gitu ya. Nah, caranya dengan mempersempit dan mempertajam segmentasi pasar menjadi semakin spesifik gitu ya. Contohnya kayak di beberapa perbankan ada yang namanya nasabah prioritas gitu kan. Karena dia nasabah prioritas, dia itu punya tabungan yang besar gitu ya. Terus dia tuh punya saham misalkan di bank itu. Nah, dia tuh pengen merasa dispesialkan gitu ya, atau dihargai bahwa saya tuh punya tabungan besar loh di sini gitu ya. Terus saya tuh punya saham loh di sini gitu. Nah, makanya suka ada yang namanya kayak di BCA nasabah prioritas gitu kan. Ruangannya berbeda sendiri, terus penanganannya pun berbeda, lebih ekstra gitu. Ini lebih fokus itu tadi itu untuk memaksimalkan si customer centric. Terus yang ketiga adalah lebih fokus pada individual. Nah, jadi setiap pelanggan itu menuntut pengalaman individual gitu ya. Contohnya kalau di otomotif ada yang namanya test drive tuh. Test drive untuk kendaraan gitu ya, baik itu mobil atau sepeda motor. Nah, tiap orang itu pasti punya atau keinginan pengalaman yang berbeda-beda setiap individunya. Ada yang dia test drive itu karena mau beli mobilnya gitu ya, karena pengen tahu rasanya seperti apa pakai mobil ini gitu ya. Ada juga yang cuma pengen nyoba dulu tapi belinya nanti. Ada juga yang cuma coba aja gitu, yang penting mah pakai mobil ini mah kayak gini rasanya, ya udah gitu. Nah, itu punya setiap pelanggan itu punya pengen gitu ya, punya pengalaman individu yang berbeda gitu. Nah, itu lebih contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir adalah yang terakhir gitu ya, beradaptasi dengan tren dan keinginan konsumen. Nah, pelanggan itu sama kayak produk gitu. Jadi jangan hanya produk aja gitu yang semakin sini tuh semakin menyesuaikan dengan zaman gitu, atau semakin berubah. Pelanggan pun, konsumen pun semakin sini karakternya semakin berbeda gitu ya, semakin berubah itu berjalannya waktu gitu ya. Contohnya kayak ini nih. Jadi kalau sekarang tuh orang-orang lebih aware dengan kesehatan gitu ya. Nah, makanya banyak makanan-makanan ringan atau makanan-makanan yang lain gitu ya. Sekarang lebih ke makanan yang sehat gitu ya. Terus meninggalkan bahan pengawet gitu ya. Si perusahaan-perusahaan itu tuh gitu ya. Terus dari segi iklan pun dia mengiklankan dengan 100% dari bahan alami misalkan gitu ya. Tidak mau tidak ada bahan pengawet seperti itu. Nah, itu untuk menarik si minat konsumen itu tadi gitu ya, karena menyesuaikan dengan tren masyarakat yang sekarang ada namanya gerakan hidup sehat gitu. Nah, itu salah satu gimana caranya perusahaan itu beradaptasi dengan tren dan keinginan konsumen pada saat ini gitu. Kecuali mungkin kayak umur-umur kita sekarang ya, kayak teman-teman kan masih kurang lah ya aware sama dengan kesehatan. Masih suka dengan yang namanya perpecinan itu kan, micin-micin dengan makanan atau jajanan sehari-hari gitu ya. Yang belum tentu sehat juga. Nah, gitu. Nah, ini adalah beberapa caranya gitu ya untuk memaksimalkan si customer centric itu tadi. Nah, yang bisa diterapkan oleh perusahaan gitu ya, kalau ini lebih ke memaksimalkan gitu ya. Ini untuk menerapkannya kayak gimana gitu ya. Yang biasanya dipakai oleh perusahaan untuk menerapkan customer centric. Yang pertama adalah menanamkan semboyan menghargai konsumen. Itu tadi, konsumen adalah raja yang itu. Jadi gimana caranya kita tidak membeda-bedakan konsumen yang dari segi fisik gitu ya. Kan kadang ada ya yang kalau konsumennya tuh bajunya bagus lebih dihargai gitu ya.
Kalau konsumennya yang biasa-biasa aja, ya pelayanannya seadanya juga. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Karena semua konsumen tuh punya hak untuk dihargai gitu. Terus yang kedua, semua konsumen sama pentingnya gitu. Nah, itu tadi konsumen dari kalangan manapun harus diberikan pelayanan yang sama gitu ya. Anggap semua konsumen itu penting gitu. Karena memang kalau nggak ada konsumen ya berarti perusahaan nggak akan jalan gitu kan, nggak akan ada yang beli. Nah, itulah penting perlakukan sama ke semua konsumen gitu. Terus membuat survei kepuasan konsumen secara berkala. Nah, ini biasanya kayak perusahaan-perusahaan memakai jasa pihak ketiga untuk melakukan survei tentang kepuasan pelanggan. Atau dengan cara lain yang kekinian adalah kalau teman-teman buka YouTube, kadang di awal atau di tengah-tengah itu ada kayak survei gitu ya. Kalau misalkan Anda pelanggan produk ini, Anda sudah puas dengan produknya atau belum? Nah, itulah salah satu cara untuk mencari atau mensurvei kepuasan dari konsumen. Yang selanjutnya adalah apresiasi kinerja karyawan. Nah, ini juga penting. Jadi kalau misalkan karyawan merasa diapresiasi kinerjanya, otomatis dia bakal lebih semangat juga buat kerjanya gitu. Contoh apresiasinya adalah mungkin teman-teman kalau ke Gria, kalau misalkan Jogja atau ke retail-retail yang lain, suka melihat dipampangkan piagam penghargaan bulan atau misalkan karyawan terbaik bulan Juni, bulan Juli. Nah, cantumin fotonya, cantumin nama orangnya. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi dari kinerja karyawan dari perusahaan. Atau misalkan kalau karyawan ini udah achieve targetnya gitu, tercapai targetnya, diberi bonus. Bonusnya bisa uang, bisa naik pangkat, bisa naik jabatan, atau misalkan liburan keluarga. Nah, itu banyaklah cara untuk mengapresiasi karyawan. Terus ada yang namanya one on one marketing. Nah, kalau misalkan teman-teman datang ke satu tempat perbelanjaan, misalkan mau beli elektronik khususnya nih ya, biasanya suka disambut oleh banyak marketing atau banyak sales gitu kan. Suka ditanyakan, Pak atau Bu, nyari nyari barang apa nih gitu. Lagi nyari barang apa, yang lagi butuh apa, misalkan nyari TV, oh ya Pak silakan ikut saya gitu kan. Nah, itu nanti sama orangnya itu, sama salesnya itu akan dijelaskan produk mana nih yang sesuai dengan kebutuhan, harganya berapa. Nah, itu yang namanya one on one marketing. Jadi saling face to face gitu ya. Antara satu orang gitu ya. Nah, yang terakhir adalah brand advocacy marketing, ulasan konsumen. Nah, kita kalau punya produk itu usahakan ulasan konsumen itu harus semuanya itu baik gitu. Kadang ada orang atau konsumen yang belanja ke perusahaan atau misalkan belanja ke toko kita itu berdasarkan ulasan konsumen lain atau testimoni konsumen lain. Atau misalkan toko online ya kayak di Shopee dan Tokopedia tuh ada orang juga yang kalau mau beli barang itu tergantung bintangnya atau misalkan tergantung ulasan di sellernya bagus atau enggak gitu. Nah, barulah memutuskan untuk melakukan pembelian gitu. Nah, inilah beberapa cara untuk menerapkan si customer centric ini dari sisi perusahaan gitu ya. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan customer centric nih, yang pertama adalah kayak Pupuk Indonesia. Jadi kalau dulu petani itu mencari gitu ya, kalau mau beli pupuk tuh harus kemana gitu. Kalau sekarang yang saya baca beritanya adalah si Pupuk Indonesia ini dia jemput bola, dia datang ke desa-desa gitu, nyalurin pupuk itu ke koperasi-koperasi. Jadi petani itu nggak usah jauh-jauh ke kota buat nyari pupuk gitu ya. Terus Bayu nih, ini PT Telco ya, hampir satu perusahaan dengan Telkomsel. Jadi ini tuh untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan konsumen yang hanya membutuhkan kuota digital atau misalkan hanya butuh kuotanya pakai topping gitu ya. Apakah dia hanya butuh kuota Instagram, kuota YouTube gitu kan dibagi-bagi. Kalau dulu kan all in semua kuota itu sama gitu, dipakai buat apa aja gitu. Kalau sekarang kan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu. Itu Bayu. Nah, terus diterapkan juga oleh Bank Permata dan BNI. Nah, ini untuk
merangkul gitu ya, merangkul konsumen-konsumen atau pelanggan di banknya gitu ya, atau fans bola gitu ya, buat bikin rekening atau menabung di Bank Permata atau BNI gitu. Nah, itu salah satu bentuk customer centric di perbankan gitu. Nah, ini ada juga video ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, kalau di materinya teman-teman ada link YouTube-nya. Nah, bisa dilihat aja di sana. Ini salah satu penerapan customer centric di bidang perbankan. Yang sebelah kiri ini adalah yang dari BCA, yang sebelah kanan adalah BRI. Kalau yang kiri ini lebih ke gimana caranya si BCA ini tetap dekat dengan masyarakat, melayani pelanggannya selama 24 jam dengan yang namanya Halo BCA itu tadi gitu. Jadi dimanapun kalau konsumennya itu merasa butuh bantuan, nggak bisa pakai Halo BCA. Nah, kalau yang BRI ini lebih ke gimana caranya pelayanan prima kepada konsumen secara langsung, itu kepada nasabah secara langsung, berhadapannya langsung gitu ya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya perbedaannya, perbandingannya dari kedua video ini gitu. Nah, sampai sini materinya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan di grup kelasnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.